Selamat datang, teman-teman. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa dan penuh makna. Cerita kali ini akan membawa kalian ke dalam dunia yang sangat berbeda, di mana sebuah ikatan persahabatan antara seorang anak kecil dan seekor gorila mengajarkan kita banyak tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Kisah ini mungkin terdengar seperti fiksi, namun ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Bagaimana seorang anak yang hidup di hutan, dibesarkan oleh gorila, harus menghadapi ujian hidup yang berat dan penuh tantangan. Apa yang terjadi setelahnya benar-benar akan membuat kalian terkejut dan merinding. Jangan lupa, selama kalian mengikuti cerita ini, tinggalkan komentar tentang apa yang kalian rasakan dan pelajari. Apakah kalian terinspirasi? Atau ada bagian yang sangat menyentuh hati kalian? Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, mari kita mulai perjalanan ini. Langit pagi di kaki hutan Kalimantan berselimut kabut tipis saat suara mesin perahu menyusuri sungai berwarna coklat tua. Seorang bocah bernama Damar, berusia 7 tahun, duduk gelisah di samping ayahnya, Pak Bagas, seorang peneliti satwa liar. Di tangannya ada bekal kecil berisi nasi dan telur rebus. Namun sejak perahu menyentuh tepian hutan, ia tak menyentuhnya sedikit pun. "Jangan jauh-jauh dari ayah ya," kata Pak Bagas dengan nada setengah mengingatkan, setengah cemas. Damar mengangguk pelan. Hari itu, tim peneliti memasuki hutan untuk mencari jejak gorila besar yang akhir-akhir ini tertangkap kamera jebak. Tapi tak satu pun menyangka bahwa perjalanan hari itu akan menjadi awal dari petaka. Saat para peneliti sibuk memasang kamera dan alat pemantau, Damar yang terpikat oleh seekor kupu-kupu biru mengikuti langkah kecil tanpa suara. Ia tidak sadar, langkahnya menjauh semakin dalam ke dalam hutan. Daun-daun besar menutupi jejak kakinya, dan suara-suara hutan menelan panggilan pelan yang ia ucapkan saat mulai sadar dirinya tersesat. "SSST. Ayah, ayah." Tak ada jawaban. Hanya desis serangga dan gemeretak ranting jatuh dari atas pohon. Damar mulai berlari, namun arah larinya justru semakin menjerumuskannya ke dalam belantara yang belum pernah dijamah manusia. Di sisi lain, Pak Bagas baru menyadari Damar menghilang setelah 2 jam pencatatan data. Panik menyergap wajahnya. Pencarian dilakukan oleh semua anggota tim. Mereka berteriak memanggil nama Damar, menembakkan suar, bahkan mengirimkan sinyal ke pusat untuk meminta bantuan SAR. Tapi malam lebih cepat datang di rimba Kalimantan. Dan saat matahari tenggelam, kabut dingin menyelimuti hutan. Damar kini duduk menggigil di balik akar pohon besar. Wajahnya kotor, bajunya robek, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara langkah besar menghentak tanah. Damar membeku. Dari balik bayangan, muncul sosok tinggi, berbulu, dan bermata coklat keemasan. Napas makhluk itu berat, dadanya naik turun. Damar ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia yakin ajalnya sudah di depan mata. Tapi sesuatu yang tak ia duga terjadi. Makhluk itu mendekat, menunduk, lalu mengendus pelan tubuh Damar. Lalu dengan perlahan, mengangkat tubuh bocah itu ke dalam pelukannya. Bukan seperti memangsa, melainkan seperti merawat. Damar tak tahu bahwa malam itu, di hutan yang tak bertuan, ia baru saja ditemukan oleh Kumba, gorila betina tua yang menyimpan luka lama yang tak pernah sembuh. Tubuh Damar kecil terbungkus pelukan berbulu yang besar dan hangat. Tangannya gemetar. Namun rasa dingin yang menusuk sejak malam mulai berubah menjadi hangat aneh yang tak bisa ia jelaskan. Kumba, gorila tua yang menjumpainya, duduk di bawah pohon besar, menempatkan Damar di pangkuannya seperti seekor induk yang memeluk bayinya. Kumba tidak bersuara. Matanya tajam namun tidak garang. Tangannya besar dan kasar, tapi pelukannya lembut dan penuh kehati-hatian. Damar tidak berani bergerak. Ia hanya menggigil dalam diam, terlalu takut untuk menolak, terlalu bingung untuk menangis. Beberapa menit berlalu. Lalu jam. Damar tertidur dalam pelukan raksasa itu. Tubuhnya terlalu lelah oleh ketakutan dan dingin. Ketika ia terbangun saat matahari mulai menembus celah-celah daun, yang pertama ia lihat adalah wajah Kumba yang menatapnya dalam diam. Hari itu, Damar berjalan mengikuti Kumba. Awalnya dengan enggan dan ragu, namun rasa lapar membuatnya bertahan. Kumba membawanya ke sumber air yang tenang, lalu memberinya buah-buahan hutan yang ia patahkan dari dahan. Damar menggigit dengan tangan gemetar. Rasanya masam dan asing, namun cukup untuk menenangkan perut yang keroncongan. Beberapa kali Damar mencoba lari,
Tapi Kumba selalu tahu kemana ia pergi. Anehnya, gorila itu tidak pernah melukainya. Ia hanya muncul kembali, menatap tajam, lalu duduk sambil menunggu Damar menyerah dan kembali mengikutinya. Hari-hari selanjutnya menjadi lebih ganjil. Damar mulai mengenali cara Kumba berkomunikasi. Benturan dada pelan berarti peringatan. Geraman pendek artinya bahaya. Dan sentuhan lembut di punggungnya selalu berarti semuanya akan baik-baik saja. Di dalam gua kecil di balik air terjun, Kumba tinggal. Tempat itu kini menjadi rumah baru bagi Damar. Damar tak lagi takut. Bahkan, perlahan, ia mulai membalas perhatian Kumba. Ia membersihkan bulu Kumba dari duri dan daun. Ia mulai tertawa saat melihat Kumba memanjat pohon hanya demi menjatuhkan buah besar untuknya. Namun, di malam kelima, suara dari luar gua membuat Kumba tiba-tiba berdiri. Ia mencium angin, mendesis rendah, lalu memeluk Damar erat-erat seakan ada bahaya yang mengintai. Damar tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi dari balik semak, sepasang mata merah mengintai mereka. Bukan manusia. Bukan juga hewan jinak. Kumba mulai mengaum perlahan. Kali ini, ia bukan pelindung lembut. Ia adalah penjaga hutan yang siap mempertaruhkan segalanya. Malam menggigilkan setiap daun dan ranting. Gua batu tempat Kumba dan Damar berlindung diterangi cahaya bulan yang temaram. Tapi dari luar, ada langkah-langkah pelan tapi pasti mendekat, disertai suara dedaunan bergesek dan geraman rendah yang menyayat udara. Damar bersembunyi di balik punggung Kumba, tubuhnya meringkuk, napasnya tercekat. Kumba berdiri, dada lebarnya terangkat tinggi, tangan kirinya menahan Damar di belakang, sementara tangan kanannya mencengkeram batu besar. Dari balik semak, muncullah seekor macan dahan, kelaparan dan tersesat dari wilayahnya. Hewan itu mencium aroma daging manusia dan gorila, dan rasa lapar membuatnya nekat melintasi teritori yang bukan miliknya. Mata Damar melebar. Ia tak pernah melihat binatang buas sedekat ini. Garis-garis hitam di tubuh macan tampak menyala di bawah cahaya bulan, dan giginya yang menyeringai seperti pisau-pisau putih dari neraka. Kumba tak menunggu serangan pertama. Ia mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi, menghentakkan kaki ke tanah dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan batu. Tapi macan itu tak mundur. Ia melompat, menerkam lurus ke arah Kumba. Damar menjerit, tapi suara itu tertelan oleh bunyi benturan tubuh besar dengan batu dan tanah. Kumba dan macan berguling, bergulat dalam bayang-bayang. Tangan Kumba mencengkeram leher lawannya, namun cakar macan mencabik bahunya. Darah muncrat ke batu gua, dan Damar hanya bisa membeku dalam ketakutan. Pertarungan hanya berlangsung 3 menit, tapi bagi Damar rasanya seperti 3 tahun. Akhirnya, Kumba berhasil melemparkan macan itu ke dinding gua, lalu menghantamkan batu besar ke kepala musuhnya. Macan itu tergelincir, mengerang, lalu tak bergerak lagi. Kumba berdiri dengan napas terengah, luka menganga di bahunya, darah menetes di sepanjang lengannya. Ia tak bersuara. Ia hanya menoleh pada Damar, lalu menjatuhkan tubuhnya perlahan ke tanah. Damar mendekat, tangannya gemetar. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi untuk pertama kalinya, ia menempelkan telapak kecilnya ke luka besar di bahu Kumba, seolah menyampaikan rasa takut dan kagum dalam satu sentuhan yang bisu. Dari malam itu, sesuatu berubah. Damar tak lagi melihat Kumba sebagai makhluk asing yang menyelamatkannya. Ia mulai menganggap Kumba sebagai pelindung, penjaga, dan satu-satunya keluarganya yang tersisa di dunia. Namun jauh di sudut hutan, sesuatu sedang bergerak. Bukan binatang, tapi manusia. Berbekal senapan, drone, dan jerat besi, mereka sedang memburu legenda. Dan legenda itu adalah Kumba. Langit hutan Kalimantan berubah kelabu. Aroma asing mulai menyusup ke sela-sela pepohonan, bau logam, solar, dan keringat manusia. Damar, yang biasanya bermain lumpur bersama Kumba di tepi sungai kecil, kini bersembunyi di balik akar-akar pohon besar, menatap sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari kejauhan, suara dengung rendah semakin dekat. Sebuah drone melayang, menembus sela pepohonan dengan mata kamera yang berkedip merah. Ia seperti burung besi, tapi tak berkepak. Damar menunduk. Kumba berdiri kaku, napasnya pendek, pandangannya mengikuti benda asing itu hingga lenyap di balik langit. Kumba tahu ini bukan binatang biasa. Ini pertanda manusia datang. Damar tak mengerti, tapi ia melihat Kumba mulai gelisah. Ia mulai membawa Damar lebih dalam ke hutan, lebih jauh dari gua, menjauh dari aliran sungai yang biasa mereka datangi.
Di malam hari, Kumba tak lagi tidur lelap. Ia duduk di atas batu, memantau, mendengar suara dedaunan, mencium angin, menandai jejak-jejak yang mencurigakan. 3 hari kemudian, semuanya berubah cepat. Suara mesin meraung dari kejauhan. Truk-truk berkamuflase melaju pelan di antara jalan setapak yang dibuka paksa. Seorang pria berjaket kulit memegang teropong. Di belakangnya, belasan tentara bayaran membawa senjata dan pelacak. Di layar tablet mereka, gambar hitam putih menampilkan bentuk tubuh besar dengan anak kecil di sebelahnya. Target terkunci, kata pria itu. Gorila itu bukan hewan biasa, tapi anak kecil itu bisa jadi kunci. Mereka bukan datang untuk menyelamatkan. Mereka datang untuk menangkap, untuk menjual, untuk mengubah hutan menjadi tambang. Dan gorila itu adalah penghalang terbesar mereka. Malam keempat, jebakan pertama dipasang. Jaring logam, jebakan tanah, dan aroma buah yang sengaja ditabur sebagai umpan. Kumba merasakannya. Ia menjauhkan Damar sejauh mungkin, lalu kembali sendirian ke jalur utama. Namun satu jebakan berhasil menjerat kaki Kumba. Jaring baja menjepit dengan kekuatan besar. Kumba mengaum, mengguncang pohon-pohon. Suaranya menggema ke seluruh penjuru hutan. Damar mendengar suara itu. Ia tahu, Kumba dalam bahaya. Tanpa ragu, anak kecil itu berlari ke arah suara, melawan ketakutannya, melintasi ranting dan semak, tanpa tahu bahwa belasan laras senapan kini sudah diarahkan ke tubuh teman terbesarnya. Tapi saat Damar tiba di lokasi, ia berdiri tepat di antara Kumba dan para pemburu. Tangannya terangkat, matanya berkaca, dan tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu bahwa tindakannya itu akan mengubah segalanya. Tapi satu peluru tetap dilepaskan. Dentuman itu membelah malam seperti petir menghantam bumi. Suara burung-burung berhamburan, binatang melarikan diri, dan seluruh hutan terdiam dalam sekejap. Damar terjatuh. Bukan karena peluru mengenai dirinya, tapi karena tanah di dekat kakinya meledak serpihan kayu. Seseorang sengaja menembak sebagai peringatan. Tapi bocah 7 tahun itu tidak mengerti peringatan. Ia hanya tahu, suara itu ingin melukai Kumba. Kumba meraung, guncangan tubuhnya membuat jerat baja berderit keras. Ia mencoba menarik keluar kakinya, mencabik jaring dengan tangan berdarah. Matanya membara. Siapapun yang menyakiti Damar adalah ancaman yang harus disingkirkan. Pria berjaket kulit memberi aba-aba. Jangan tembak gorila itu dulu. Tangkap anaknya. Dia akan mengikuti. 2 orang mendekat dengan jaring listrik. Damar berteriak, lari ke arah Kumba, peluh membanjiri wajahnya yang kotor lumpur. Tapi terlalu lambat. Satu jaring terlontar dan menjerat tubuh kecilnya. Listrik mengalir pelan, membuatnya mengerang kesakitan. Kumba kehilangan kendali. Dengan satu tarikan penuh tenaga, ia merobek jerat baja yang menahan kakinya. Daging kakinya tercabik, tapi ia tidak peduli. Ia menerjang maju, tangan besarnya menghantam tubuh salah satu penjerat. Tubuh itu terlempar ke pohon, lalu jatuh tak bergerak. Pemburu lainnya mulai menembak. Peluru berdesing melewati telinga. Satu mengenai bahu Kumba, satu lagi menancap di punggungnya. Tapi ia terus berlari, terus mendekat, terus melindungi satu-satunya yang ia anggap anaknya. Damar mulai sadar, tubuhnya lemah tapi matanya terbuka. Ia melihat Kumba penuh darah, masih bertarung. Ia menangis, menggigit jaring listrik, mencoba melepas dirinya sendiri. Tapi tangannya gemetar. Dunia seperti berputar pelan dalam kesakitan. Kemudian terdengar suara keras dari langit. Sebuah flare merah ditembakkan ke udara, diikuti teriakan lain dari radio milik para pemburu. Hentikan! Ada perintah baru. Jangan habisi gorila itu. Dia terekam kamera siaran langsung. Seluruh dunia melihat. Ternyata, salah satu drone mereka menyiarkan secara langsung, dan publik melihat seorang anak manusia melindungi seekor gorila yang berdarah, melawan senjata, melawan perburuan. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar ke seluruh dunia. Anak manusia dibesarkan gorila. Persahabatan sejati di tengah pembantaian. Keajaiban yang tak bisa dibenarkan oleh logika. Tapi saat dunia sibuk bereaksi, di tengah hutan, Kumba memeluk tubuh kecil Damar. Napasnya berat, matanya mulai meredup, darah membanjiri tanah. Ia tak tahu bahwa perjuangannya akan mengubah segalanya. Berita mengenai Damar dan Kumba mengguncang dunia. Televisi, media sosial,
dan surat kabar memuat kisah mereka. Dunia mulai mengenal anak yang dibesarkan gorila, dan gorila itu yang melindungi seorang anak manusia dengan penuh keberanian. Tapi di balik sorotan media, ada kekuatan besar yang diam-diam merencanakan sesuatu yang lebih gelap. Di tengah ketenaran yang datang begitu cepat, para pemburu mulai merasa terpojok. Mereka menerima ancaman dari berbagai pihak, termasuk kelompok lingkungan dan hak asasi hewan yang mendesak agar Kumba dilepaskan. Namun, ada yang jauh lebih berbahaya. Sebuah organisasi besar yang melihat potensi besar dalam menjadikan Kumba sebagai alat, sebagai kekuatan yang bisa diperdagangkan. Malam itu, di sebuah markas yang tersembunyi, pria berjaket kulit itu, yang ternyata merupakan seorang pemimpin kelompok berburu, menerima panggilan dari seseorang yang tak terlihat wajahnya. Jangan biarkan gorila itu lolos. Suara di ujung telepon terdengar berat dan dingin. Anak itu kunci bagi kita. Jika kita bisa mengendalikan gorila, kita bisa mengendalikan dunia hutan ini. Jangan biarkan dunia tahu bahwa kita takut. Pria itu mengangguk, meskipun hanya di telepon. Matanya menyipit, memandangi foto Damar dan Kumba yang terpasang di layar komputer. Dunia sedang mengawasi mereka, dan itu berarti ada lebih banyak ancaman yang harus dihadapi. Namun di luar sana, di tengah hutan yang lebat, Damar tidak tahu tentang bahaya yang sedang mendekat. Ia hanya tahu satu hal, Kumba terluka, dan ia harus menyembuhkan teman yang telah menjadi keluarganya. Dengan bantuan sedikit obat yang ia temukan di peralatan pemburu yang terjatuh, Damar mulai merawat luka-luka Kumba. Ia membasuh darah yang mengalir dari bahu Kumba, melarutkan ramuan dari daun hutan untuk mengurangi rasa sakitnya. Setiap hari, ia duduk di samping Kumba, memberi makan dan berbicara padanya, berharap teman besarnya bisa pulih. Tetapi di saat yang sama, ketegangan semakin memuncak. Pemburu semakin mendekat. Dan kali ini, mereka tak hanya berburu dengan senjata. Mereka membawa jebakan canggih dan tak terduga, sebuah perangkap yang tak akan mudah diloloskan oleh Kumba, bahkan dengan kekuatannya. Damar tidak tahu bahwa hari itu adalah hari yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di malam yang kelam, angin berhembus membawa aroma asing. Damar duduk di samping Kumba, yang kini mulai sedikit lebih tenang. Luka-luka pada tubuh Kumba masih terlihat jelas, namun hewan itu masih menunjukkan keberanian, tetap menjaga Damar dengan setia. Tak ada yang bisa mengubah ikatan mereka, meski dunia luar tak berhenti menekan. Namun malam itu, perasaan yang berbeda merayap masuk ke dalam hutan. Seperti ada yang mengintai, ada yang memantau mereka dari jauh. Kumba, yang biasanya tenang, mulai gelisah. Ia mengangkat kepala, mencium udara, dan mendengar suara tak biasa. Perlahan, ia berdiri, tubuhnya gemetar, dan matanya menatap Damar dengan penuh kewaspadaan. Damar yang merasa aneh, menatap Kumba. "Apa yang kamu rasakan, Kumba?" bisiknya, meskipun ia tahu hewan itu tak bisa menjawabnya. Tiba-tiba, suara berat terdengar. Dari balik pepohonan, beberapa pria dengan senjata canggih muncul, mengelilingi mereka. Mereka tidak lagi membawa senjata api biasa. Kali ini, mereka datang dengan alat yang jauh lebih canggih, seperti tali jebakan elektrik yang mengalirkan arus listrik tinggi. Senapan yang lebih kecil, berukuran sangat presisi, siap menembak tanpa suara. Damar terkejut, berdiri tak tahu harus berbuat apa. Ia ingin melindungi Kumba, tetapi tubuhnya terlalu kecil dan lemah. Kumba bergerak maju, mencoba menangkis, melindungi Damar dengan tubuh besarnya. Namun, di saat yang sama, sebuah jebakan besar dipasang. Suara klik keras terdengar, dan tiba-tiba sebuah jaring besar terlempar, melilit tubuh Kumba dengan sangat cepat. Kumba menggeliat, berusaha melepaskan diri, tetapi semakin banyak jaring yang menambah kekuatan jerat. Kakinya mulai lemah, dan tubuhnya terbujur kaku. Ia mengaum keras, meronta, tetapi setiap gerakannya semakin terjerat. Damar berlari mendekat, menangis, meraih tangan Kumba yang terperangkap. "Kumba, bangun! Jangan tinggalkan aku!" teriaknya. Pemburu itu tersenyum puas. "Anak itu takkan bisa melawan. Kami akan bawa gorila ini ke tempat yang aman, dan dunia akan melihat kekuatan kami." Namun, Damar tak peduli dengan ancaman itu. Ia berlutut, menatap Kumba yang terhimpit jaring. Air matanya jatuh, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa membiarkan Kumba terperangkap begitu saja. Dengan tangan gemetar, Damar mulai merogoh tas kecil yang ia bawa. Di dalamnya, ada sesuatu yang sudah lama disiapkan, sesuatu yang ia dapatkan dari pengalamannya bersama Kumba,
ramuan dari daun dan bunga yang bisa mengurangi rasa sakit, sekaligus memberikan sedikit kekuatan pada tubuh Kumba. Ia dengan cepat membalurkan ramuan tersebut pada luka-luka Kumba, berharap bisa memberi sedikit harapan. Kumba mulai merasakan kehangatan, gerakan-gerakan tubuhnya sedikit membaik. Namun, itu belum cukup. Di kejauhan, salah satu pemburu melihat gerak tubuh Damar yang terus berusaha merawat Kumba. Tidak ada gunanya menunggu. Ambil anak itu, perintahnya. Segera, beberapa orang berlari ke arah Damar, mencoba meraih tubuhnya. Damar, yang sudah kelelahan, merasa tubuhnya ditarik kuat. Namun, Kumba tak menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia punya, Kumba menggertakkan gigi dan dengan satu dorongan kuat, berhasil melepaskan dirinya dari jebakan. Kumba menabrak pemburu yang mendekat, tubuh besar dan kuat itu menghempaskan mereka. Damar terjatuh, tetapi ia segera bangkit, berlari menuju Kumba yang kini berdiri di hadapannya. Kumba melindunginya sekali lagi, kali ini dengan lebih kuat. Namun, masalah mereka belum berakhir. Jebakan lain menunggu. Dan dunia luar yang jauh lebih besar, sudah mulai mengincar mereka. Kehidupan Damar dan Kumba kini seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Meskipun berhasil melepaskan diri dari jebakan, keduanya masih terperangkap dalam sebuah pelarian tanpa ujung. Hutan yang mereka sebut rumah kini menjadi tempat yang penuh ancaman. Damar menggandeng tangan Kumba yang besar, berlari menembus semak belukar. Ranting-ranting tajam mencabik kulitnya, tetapi ia tak merasa sakit. Kumba yang terluka, dengan langkah berat, terus mengikuti. Wajah Damar penuh kecemasan, matanya selalu melirik ke belakang, khawatir para pemburu akan muncul lagi. Sementara itu, di luar hutan, suara mesin besar mulai terdengar mendekat. Para pemburu tidak lagi berusaha bersembunyi. Mereka membawa kendaraan besar dan alat berat, mencoba menghalau setiap jalan yang bisa digunakan Damar dan Kumba untuk melarikan diri. Mereka akan menemukan kita. Mereka tidak akan berhenti, gumam Damar dalam hati. Ia tak tahu harus pergi kemana. Dunia mereka semakin sempit, terjebak di antara bayang-bayang pengejaran yang terus mengintai. Kumba mendekat, menjulurkan tangan besarnya ke tubuh Damar, melindunginya dengan tubuhnya. Itu adalah bentuk perlindungan yang sama seperti dulu, saat mereka pertama kali bertemu. Kumba tahu, Damar adalah satu-satunya yang dapat memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Namun, kehadiran kendaraan dan mesin yang terus mengejar membuat Damar semakin panik. Mereka tidak bisa berlari selamanya. Di kejauhan, Damar melihat sebuah lembah yang gelap dan sunyi, sebuah tempat yang tampaknya belum pernah dijelajahi siapapun. "Ke sana, Kumba!" Damar berteriak, menunjuk ke lembah itu. "Kita harus masuk ke sana." Kumba, yang sudah kelelahan, mencoba mengikutinya. Mereka berlari secepat mungkin, melewati semak belukar dan menuruni bukit terjal. Namun, suara mesin terus mendekat, semakin keras dan mengerikan. Damar merasakan tubuhnya semakin lelah, tetapi ia tak bisa berhenti. Hanya satu yang ia ingat, Kumba. Kumba yang sudah seperti keluarganya. Kumba yang memberinya hidup, yang melindunginya. Ia tidak bisa membiarkan teman itu terluka lebih jauh. Namun, saat mereka mencapai lembah itu, jalan semakin sempit. Di depan mereka, jurang besar terbentang, sementara di belakang, suara mesin semakin mendekat. Mereka terpojok. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Damar memeluk Kumba, matanya penuh air mata. "Kumba, aku tak tahu apa yang harus dilakukan. Kita terjebak." Kumba merunduk, kepalanya menyentuh kepala Damar, memberi tanda bahwa ia akan melawan sampai akhir. Damar merasakan kehangatan dari tubuh besar itu. Mereka sudah saling bergantung. Dan Damar tahu, di saat-saat seperti ini, tidak ada yang bisa menghentikan ikatan mereka. Namun, yang tak mereka tahu adalah, mereka tidak hanya terjebak di lembah. Mereka juga terjebak dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar, di luar pemahaman mereka. Lembah itu semakin terasa seperti penjara bagi Damar dan Kumba. Mereka berdiri di tepi jurang, berhadapan dengan jalan buntu. Suara mesin yang semakin mendekat membuktikan bahwa pemburu-pemburu itu tidak akan berhenti. Damar menatap ke depan, ke jurang yang dalam dan gelap, seakan itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Ini bukan akhir kita, Kumba," bisik Damar, meskipun hatinya penuh keraguan. "Kita harus bertahan." Kumba mengeluarkan suara rendah, seperti mengerti kata-kata Damar, meski hanya bisa menggelengkan kepala, lelah dan terluka. Namun di mata Kumba,
Ada kilatan keberanian yang tak akan pernah padam. Itu adalah keberanian yang sama yang telah membuatnya melindungi Damar sejak pertama kali mereka bertemu. Saat itulah suara mesin terdengar begitu dekat, menggema di seluruh lembah. Pemburu-pemburu itu sudah tiba di ujung lembah, menyiapkan perangkap terakhir mereka. Mereka yakin kali ini, mereka akan berhasil menangkap gorila itu dan membawa Damar pulang, entah untuk apa. Tapi Damar tidak bisa menyerah. Ia memandang Kumba dengan penuh cinta, memegang erat tangan gorila itu. "Jangan takut, Kumba. Aku akan selalu bersamamu," kata Damar, menguatkan dirinya. Kumba mengangkat kepalanya, mendengus keras, dan kemudian dengan satu dorongan, ia melangkah maju. Dengan kekuatan yang tersisa, ia mengangkat tubuh Damar dan melompat. Lompatan mereka begitu tinggi, melintasi tepi jurang dan mendarat dengan keras di tanah seberang. Suara gemuruh terdengar saat mereka mendarat, tetapi mereka berhasil. Damar terengah-engah, tubuhnya terasa seperti tak bisa bergerak lagi, tetapi ia merasa lega. Mereka berhasil melarikan diri. Namun, di luar sana, dunia masih menunggu. Dunia yang terus mengejar mereka dengan segala cara, dan mereka tahu, ini bukan akhir dari perburuan. Di sisi lain lembah, para pemburu terkejut melihat Damar dan Kumba melompat begitu cepat. Mereka bergegas menuju tepi jurang, tetapi sudah terlambat. Mereka tidak akan bisa menahan keduanya lagi. Akhirnya, Damar dan Kumba berhenti di sebuah tempat yang jauh lebih aman, jauh dari kejaran manusia. Damar merunduk, duduk di samping Kumba yang kelelahan. Meski tubuh mereka penuh luka, mereka tahu bahwa mereka sudah melampaui ujian besar. Dunia mereka telah berubah selamanya. Namun, di kedalaman hati mereka, ada satu hal yang pasti, ikatan mereka tidak akan pernah hancur. Mereka adalah teman sejati. Mereka adalah keluarga. Dan meskipun dunia mungkin akan terus mencoba memisahkan mereka, Damar dan Kumba tahu, mereka akan selalu bertahan bersama. Hari itu, cerita mereka tidak hanya menjadi kisah tentang pelarian. Itu adalah kisah tentang keberanian, tentang cinta tanpa syarat, dan tentang persahabatan yang melampaui batas dunia. Damar menatap Kumba, tersenyum lemah. "Kita berhasil, Kumba. Kita berhasil." Dan di saat itu, mereka duduk di bawah pohon besar, menikmati kedamaian yang akhirnya mereka temukan, jauh dari dunia yang kejam. Namun, mereka tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang persahabatan yang sejati, pengorbanan, dan keberanian dalam menghadapi ujian hidup yang sulit. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Ankabut 69. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap usaha dan perjuangan yang dilakukan dengan niat baik, meski penuh tantangan, pasti akan mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah. Seperti halnya Damar dan Kumba yang berjuang bersama, tidak ada usaha yang sia-sia jika kita selalu berpegang pada niat baik dan saling mendukung satu sama lain. Cerita ini adalah fiktif, dibuat dengan gaya yang seolah nyata, untuk diambil hikmahnya dan untuk memberikan pemahaman tentang keberanian, persahabatan, dan pengorbanan yang sejati. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk terus mendukung cerita-cerita menarik lainnya. Semoga cerita ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum.